hormati para wali kelas, guru BK, dan juga pembina ekskul yang telah bersedia hadir pada hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Tak lupa salat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya untuk bersama-sama dengan saya mempelajari pengetahuan baru dari hal yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Pada hari ini saya bermaksud untuk mendiseminasikan budaya positif yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Nah, sebelum saya mulai, mari kita menjalankan teknik mindfulness dulu. Bapak Ibu, mari kita rileks sejenak. Kita hirup udara, hembuskan. Mari kita fokuskan pikiran kita untuk menerima pengetahuan ini dengan rasa senang dan gembira. Nah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan. Nah, adapun tujuan dari diseminasi budaya positif ini yang pertama agar kita sama-sama memahami pentingnya untuk mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Yang kedua, agar kita dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang merupakan filosofi dalam kurikulum merdeka dengan dihubungkan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, agar kita dapat memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid di dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang keempat, pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan konsep budaya positif yang di dalamnya itu terdapat beberapa konsep-konsep. Yang pertama adalah konsep perubahan paradigma stimulus respon dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian yang berikutnya tentang konsep 3 teori motivasi perilaku manusia. Kemudian konsep motivasi internal dan eksternal. Kemudian konsep keyakinan kelas. Kemudian konsep hukuman dan penghargaan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol guru dan tentang konsep segitiga restitusi. Kemudian tujuan terakhirnya yaitu agar kita semua, terutama yang hadir di hari ini dan kita dapat menerapkannya kepada teman-teman lain itu, agar kita semua dapat menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak, sesuai dengan pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjadi filosofi dalam kurikulum merdeka. Nah, saya punya satu pertanyaan tematik nih, beberapa tetapi ada 3 ya, teman-teman. Apakah teman-teman setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, bahwa pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dengan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Setuju. Wah, berarti kalau untuk mendisiplinkan anak harus dengan hukuman? Oh, belum tentu. Ya baik, berarti belum tentu ya. Ada yang setuju, ada yang belum tentu. Nah, berikut ini kita akan mempelajari konsep-konsep ini sehingga nanti kita di akhir punya kesimpulan tentang pernyataan yang tadi kita bahas. Nah, ini adalah topik yang kita bahas, tadi sudah saya jelaskan ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah konsep keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Jadi teman-teman, pertama saya punya contoh nih. Kita akan mempelajari tentang bagaimana paradigma stimulus respon yang selama ini kita anut itu berubah menjadi teori kontrol. Nah, sebelumnya coba teman-teman tuliskan satu benda atau suatu hal yang sangat berharga bagi teman-teman di kertas, atau misalnya ibaratkan memasukkan satu benda atau suatu hal yang berharga bagi teman-teman ke dalam genggaman tangan teman-teman. Silakan. Ini ceritanya satu hal yang saya pikirkan berharga bagi saya, kemudian saya masukkan ke dalam genggaman tangan. Silakan. Nah, ya. Silakan teman-teman pegang yang erat ya genggamannya. Nah, teman di sebelahnya coba dipraktekkan untuk membuka genggaman itu. Silakan. Misalnya Bu Risa genggaman tangan, Bu Nok buka tangan Bu Risa. Sekuat tenaga. Silakan Bu Nok, Bu Risa. Buka tangan genggaman tangan Bu Risa. Buka. Maksudnya buka. Buka lagi terus. Bu Nok boleh membujuk, boleh mengancam, boleh merayu, boleh menyuap supaya Bu Risa mau membuka tangannya. Nah, boleh. Jangan, gimana Pak? Dapat gak? Dapat gak? Dapat gak? Dikit-dikit dapat. Bisa gak Bapak Ibu? Jadi ternyata kuat banget makanya. Jadi susah sekali membuka sesuatu. Bu Risa, saya boleh tanya nggak? Tadi yang di dalam genggaman tangan Bu Risa itu hal apa sih yang Ibu pertahankan? Keluarga. Berarti bagi Bu Risa yang paling penting itu dalam Bu Risa keluarga ya. Nah, kemudian Bu Nok berusaha merebut hal tersebut. Tapi susah sekali ya Bu Nok ya. Nah, ini tentang perubahan paradigma tadi. Jadi selama ini yang terjadi itu bahwa kita itu merasa bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya ketika akhirnya Bu Risa itu bisa membuka tangannya, itu adalah kemauan Bu Risa sendiri. Gitu. Jadi Bu Risa mau mempertahankan untuk tidak membuka genggaman tangan atau membuka genggaman tangan, itu kontrolnya ada pada diri Bu Risa, bukan pada diri Bu Nok yang berusaha membukanya. Gitu. Nah, itu yang sedang kita pelajari sekarang tentang perubahan paradigma teori kontrol itu. Jadi yang selama ini kita alami itu kita mengalami ilusi kontrol, bahwa guru itu ilusinya adalah guru bisa mengontrol murid, kemudian ilusinya bahwa dengan memberi kritik dan membuat orang lain merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter, kemudian ilusinya bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, misalnya dengan memberikan hadiah anak jadi lebih rajin gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa kepada yang lebih muda misalnya gitu. Nah, ini termasuk ilusi kontrol yang harus saya ubah pada diri saya sendiri ya. Jadi ini juga saya termasuk belajar juga untuk mengubah paradigma teori kontrol pada diri saya. Nah, berikutnya jadi tadi kalau disimpulkan, sebenarnya siapa yang memiliki kontrol atas diri seseorang? Ya, yang memiliki kontrol itu dirinya sendiri gitu. Bahwa setiap orang punya kontrol untuk dirinya sendiri gitu, bukan karena orang lain. Nah, selama ini kan kita itu berusaha membuat orang lain memahami pandangan kita, gitu ya. Nah, yang harus diubah itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa tiap orang itu punya pandangan sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ketika orang itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, ada tujuannya. Misalnya tadi Bu Risa tidak mau membuka genggaman tangan karena keluarga adalah hal penting dalam hidupnya. Kemudian hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan karena orang lain, bukan karena motivasi eksternal. Dan kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain seperti itu. Termasuk guru tidak bisa mengontrol murid seperti itu. Murid punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Kemudian bahwa dengan adanya kolaborasi dan konsensus itu bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru sehingga menghasilkan model berpikir menang-menang. Jadi dalam kehidupan kadang kita merasa harus mengontrol orang lain karena model berpikir yang kita adopsi itu adalah menang kalah. Kita menang atau kalah gitu. Nah, jadi yang harus diubah paradigmanya, model berpikir adalah menang-menang di mana masing-masing sama-sama terakomodasi. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, lanjutnya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari beberapa konsep tadi ya tentang disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif itu secara garis besar dapat dipahami sebagai bentuk kontrol diri agar dapat tercapai pada tujuan mulia
menjadi sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita meyakini bahwa hal-hal yang kita lakukan itu kita hargai dan bermanfaat bagi diri kita, bukan karena kita takut kepada orang lain atau bukan karena kita ingin mendapatkan penghargaan, tapi kita menyadari bahwa itu suatu kebutuhan, bahwa kita perlu memiliki disiplin tersebut itu bagi kelangsungan kesuksesan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua tentang teori kontrol, yaitu tentang tadi ya sudah kita bahas perubahan paradigma dari stimulus respon, bahwa orang itu untuk patuh harus diberi hukuman atau orang untuk termotivasi harus diberikan hadiah. Nah ini ternyata kita ubah paradigmanya gitu. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol perilaku kita gitu. Kemudian yang ketiga tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, bahwa semua perilaku manusia itu dilakukan pasti memiliki tujuan. Nah, 3 motivasi umumnya itu yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Misalnya ada anak yang tidak datang terlambat karena dia tidak mau dimarahi. Nah itu ternyata motivasinya masih dari luar, namanya motivasi eksternal, karena merasa takut mendapatkan hukuman. Atau saya sebagai guru tidak mau datang terlambat karena tidak mau dimarahi kepala sekolah. Nah berarti motivasi saya kalau seperti itu masih motivasi eksternal, karena saya takut mendapatkan hukuman atau takut mendapatkan penilaian buruk. Nah yang kedua adalah motivasi seseorang itu ketika melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan itu entah itu misalnya salary atau misalnya penghargaan atau pujian seperti itu atau pengakuan. Nah ini juga masih motivasi eksternal karena dari pihak luar gitu. Jadi ketika tidak ada yang memuji maka tidak akan melakukan disiplin atau nilai-nilai kebaikan gitu. Jadi ketika ada yang akan memuji baru melakukan tersebut. Nah itu juga masih motivasi eksternal. Nah, yang ketiga yaitu bahwa motivasi orang melakukan sesuatu itu karena ingin menghargai dirinya sendiri, karena diri saya berhak mendapatkan yang terbaik, melaksanakan nilai-nilai yang luhur, yang baik, yang bermanfaat bagi kehidupan dan memang itu dibutuhkan gitu. Nah itu asalnya dari motivasi internal, jadi tanpa takut hukuman ataupun tanpa untuk mendapatkan penghargaan seperti itu. Nah kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu hal ini didasari karena manusia itu sebenarnya punya 5 kebutuhan dasar. Jadi motivasi-motivasi tadi itu terjadi karena pada dasarnya manusia punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan untuk survival atau bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Kemudian yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima itu penguasaan atau kekuasaan. Jadi kalau ada murid-murid kita yang melakukan tindakan indisipliner, bisa saja sebenarnya murid tersebut sedang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini yang tidak terpenuhi. Misalnya di kelas murid-murid sering berisik atau sering menggoda teman gitu. Mungkin saja anak ini sedang mencari pengakuan untuk menerima kasih sayang gitu, dan rasa diakui oleh orang lain gitu, mencari perhatian gitu. Nah jadi ini ketika kita memahami kebutuhan dasar manusia, kita juga memahami ketika murid-murid kita itu mungkin saja melakukan tindakan indisipliner, mungkin saja ada hal-hal yang ingin sedang dia penuhi itu kebutuhan lain. Misalnya mengapa ada anak yang suka iseng kepada teman gitu. Nah, mungkin saja dia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan, ingin berkuasa gitu. Ternyata itu adalah kebutuhan dasar manusia gitu. Untuk menjadi misalnya seorang pemimpin atau untuk menjalankan hobi, semangat, untuk kebebasan, freedom gitu. Nah, berikutnya dalam hal ini ada yang disebut 5 posisi kontrol guru. Nah, kita dalam menghadapi tindakan murid-murid kita itu kita sering bertindak sebagai 5 posisi kontrol guru ini. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini yang biasa kita lakukan itu, atau saya sendiri ya sebelum mempelajari hal ini itu biasanya saya bertindak sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, ataupun sebagai pemantau. Nah jadi bedanya itu penghukum itu tidak melihat pada masalah dan solusi, langsung mengambil tindakan pada saat kejadian itu terjadi. Jadi misalnya ketika murid datang terlambat, langsung disuruh lari berkeliling lapangan, nah itu guru sedang bertindak sebagai
ilmu hukum karena tidak melihat masalah secara jernih dan tidak mencari solusi yang tepat. Padahal kan tidak ada hubungannya antara terlambat dengan lari keliling lapangan sekolah gitu, kecuali itu pada pelajaran Penjaskes gitu. Nah, sedangkan pada posisi pemantau ini biasanya guru yang taat pada peraturan gitu. Biasanya pemantau ini memberikan konsekuensi terhadap tindakan indisipliner yang dilakukan siswa. Nah, kemudian sebenarnya ada posisi yang paling ideal bagi seorang guru yaitu sebagai manajer. Jika guru bisa menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan masalah sehingga siswa bisa kembali ke komunitasnya dengan percaya diri dan menemukan solusi serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya gitu. Jadi sekarang kalau dalam bahasa yang terbaru itu konsep tentang keyakinan kelas itu tidak ada lagi istilah hukuman Bapak Ibu. Jadi hukuman itu kita ganti dengan konsekuensi atas suatu tindakan. Nah, berikutnya agar murid-murid itu memiliki disiplin positif, maka perlu dibuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan virtuous yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini berikutnya akan saya bahas lebih mendalam ya dengan contoh-contoh. Dan konsep terakhir yang akan kita bahas tentang segitiga restitusi, itu tahapan dalam penyelesaian masalah dengan yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, berikutnya saya akan membahas lebih dalam tentang konsep-konsep yang barusan saya sebutkan. Nah, yang pertama tentang disiplin. Yang kita ketahui tentang disiplin itu biasanya apa Bapak Ibu? Apa sih konsep disiplin dalam kepala kita? Nah, kalau saya sebelumnya itu disiplin itu artinya patuh kepada peraturan gitu ya. Gitu ya. Jadi kita itu sering mengaitkan menghubungkan kata disiplin dengan sesuatu yang harus kita patuhi, dan apabila kita tidak patuhi mendapatkan sanksi gitu ya. Jadi bukan karena kita punya kesadaran untuk melakukannya karena itu kebutuhan gitu. Jadi kebanyakan kita mengaitkannya dengan peraturan, kepatuhan gitu ya, hukuman, sanksi gitu ya, terkait dengan disiplin. Nah, padahal seharusnya disiplin itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi disiplin itu artinya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, itu kontrol diri artinya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mengontrol diri terhadap sesuatu demi tujuan dirinya sendiri gitu. Karena dirinya punya tujuan gitu. Sehingga apa yang dilakukan itu berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Misalnya ketika murid datang tepat waktu, murid melakukannya bukan karena takut, tapi karena menyadari bahwa dengan terbiasa datang tepat waktu, nanti ketika siswa-siswa SMK kita ini lulus di dunia kerja, itu kebiasaannya datang tepat waktu akan membantunya sukses dalam pekerjaan gitu. Seperti itu. Nah, berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal nih yang merupakan dasar dari keyakinan kelas. Jadi kita akan belajar tentang konsep peraturan kelas yang akan berubah jadi keyakinan kelas gitu ya. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu, kebajikan itu kebaikan ya. Itu nilai-nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, bersifat universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Karena setiap perilaku itu punya tujuan, maka nilai-nilai kebajikan universal itu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang diyakini orang sebagai motivasi intrinsik untuk mencapai cita-citanya. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka ini kita mengenal istilah profil pelajar Pancasila yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bisa membawa anak pada kesuksesan dan keselamatan. Itu yang pertama ada nilai beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi beriman bertakwa saja tidak cukup ternyata, tapi harus diimplementasikan dalam akhlaknya gitu yang mulia gitu ya. Yang kedua sifat mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan terakhir kreatif. Nah, berikutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Tadi sudah saya bahas ya tentang teori motivasi perilaku manusia secara sederhana, sudah saya bahas. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya bahwa seseorang itu melakukan yang pertama tadi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini masih motivasi eksternal dari luar. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian dari orang lain atau dari instansi.
Ini masih motivasi eksternal. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri nih, yang akan kita capai dengan penerapan disiplin positif. Ini jadi tujuan disiplin positif itu agar murid itu punya motivasi internal yang ketiga. Tujuan ketiga yaitu untuk menghargai dirinya sendiri karena memang kesadarannya, kebutuhannya gitu. Nah, berikutnya apa itu restitusi? Dari tadi kita membahas istilah restitusi ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa percaya diri kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik dari sebelumnya gitu. Restitusi ini juga proses kolaboratif agar murid itu bisa menyadari kesalahannya dan juga mencari solusi serta bertanggung jawab atas masalah mereka gitu. Sehingga mereka itu bisa berpikir tentang mereka itu ingin menjadi apa ke depannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dengan adanya restitusi ini diharapkan mereka itu memiliki disiplin positif, memiliki motivasi internal. Nah, berikutnya ciri-ciri restitusi ini adalah dalam menyelesaikan masalah itu kita bukan untuk menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan antara orang yang bermasalah. Kemudian ini memberikan tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut kita untuk melihat pada dalam diri kita sendiri, kontemplasi gitu ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Kebutuhan dasar apa? Misalnya murid melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang disipliner, sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasar apa gitu yang dia cari dan belum terpenuhi gitu. Nah, itu yang kita cari dalam restitusi. Kemudian restitusi ini juga disinyalir sebagai cara yang paling baik karena restitusi fokus pada karakter bukan tindakan kesalahannya, jadi pada solusinya ya. Berikutnya ya, fokus pada solusi dan kemudian setelah menemukan solusi dan mempertanggungjawabkan, murid yang berbuat salah ini bisa percaya diri kembali kepada kelompoknya. Nah, berikutnya keyakinan kelas, teman-teman. Keyakinan kelas ini adalah, jadi posisinya tuh begini. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh suatu kelas gitu. Nah, jadi kalau kita itu sering mendengar istilah peraturan ya. Nah, kalau peraturan itu diksinya itu lebih ke arah negasi, larangan, menggunakan kata dilarang, patuhilah, gitu ya. Ada akhiran lah, ada partikelah sebagai tindakan perintah gitu. Nah, kalau di keyakinan kelas ini, peraturan kelas tadi itu diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk narasi-narasi positif sehingga bisa menimbulkan lingkungan positif dan akhirnya tujuan akhirnya adalah terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah gitu. Nah, keyakinan kelas ini kan tadi mengubah peraturan jadi keyakinan ya, seperti itu ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja tapi harus keyakinan gitu? Karena keyakinan ini digunakan agar murid itu memiliki motivasi internal tadi itu, memiliki kesadaran, motivasi yang ketiga bahwa melakukan sesuatu karena menghargai dirinya sendiri, karena diri saya perlu, karena diri saya butuh gitu. Seperti itu. Nah, berikutnya misalnya seperti ini nih, Bapak. Di kelas ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau diksinya itu adalah dilarang, maka kalimatnya bernada negatif gitu, seperti perintah, seperti sebuah paksaan. Tapi kalau diubah jadi keyakinan kelas, narasi yang dipilih itu positif, menjadi menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, menjaga keselamatan. Seperti itu. Dilarang menggunakan narkoba, nah keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan misalnya. Jangan berlari di kelas atau koridor, narasi keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanya tidak? Kayak, nah misalnya ini tentang tadi ya, tentang hukuman. Pernah tidak Bapak Ibu meminta murid mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah? Enggak ya? Oh, mantap. Kemudian pernah tidak meminta murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker? Oh, berarti bagus. Kemudian pernah tidak meminta murid mengepel lantai atas air yang ditumpahkannya? Nah, itu berarti namanya konsekuensi ya. Jadi konsekuensi itu ada hubungan tindakan dengan apa? Bukan hukuman namanya konsekuensi, tindakan dengan solusi. Nah, tindakan masalah yang dilakukan dengan solusi yang harus dilakukan siswa gitu, untuk menstabilkan keadaan gitu. Kalau
murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, mengapa dia termasuk hukuman? Karena tidak relevan gitu ya. Seperti murid tidak mengerjakan PR matematika lalu kemudian diminta membersihkan kamar mandi misalnya. Nah, itu juga tidak relevan. Berikutnya ya. Perbedaannya apa nih antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang terjadi. Karena kontrolnya ada di guru, murid tidak dilibatkan. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena berdasarkan keyakinan kelas. Jadi disepakati dulu, ada kesepakatannya. Kemudian hukuman itu akan memberikan dampak membuat anak sakit fisik ataupun hatinya dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman dalam waktu yang pendek seperti itu. Kemudian dengan adanya hukuman anak jadi semakin membenci kedisiplinan gitu. Kalau dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Kemudian kalau konsekuensi tidak ya, karena dia merupakan tanggapan. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Nah, biasanya anak-anak mendapatkan hukuman itu bukannya merasa menyadari kesalahannya, tapi malah marah gitu ya. Marah, merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Seperti itu. Nah, berikutnya ini tadi ya kebutuhan dasar manusia. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang mendasari seseorang itu dalam kehidupan. Tujuannya adalah untuk ini. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kesenangan, keempat penguasaan, kelima kebebasan. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi itu adalah suatu strategi untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan tindakan indisipliner gitu, yang dilakukan oleh murid. Jadi segitiga restitusi ini yang pertama itu ada 3 tahapan ya. Menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di dalam penerapan disiplin positif, maka kita bisa menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh murid. Gitu. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Gitu. Nah, biasanya kalimat-kalimat yang bisa diucapkan itu kita mengatakan ini kepada anak, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian bisa juga dengan kalimat Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian bisa juga kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, memang kelihatannya ini itu kekuatan diksi Bapak Ibu. Sebenarnya kekuatan diksi dari kita dalam memilih kata-kata di mana bisa membuat anak yang tadinya merasa gagal karena merasa bersalah itu kembali menjadi positif terhadap diri. Jadi yang kedua itu tahapannya adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini itu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan tadi yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Tadi sudah saya katakan ketika murid itu melakukan kesalahan, biasanya ada kebutuhan dasar yang sedang ingin dia capai gitu, tapi mungkin caranya salah. Nah, karena tadi setiap manusia itu punya kebutuhan dasar tadi yang 5 tadi itu ya. Nah, pada tahapan validasi kebutuhan kita bisa menggunakan diksi atau kalimat seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya gitu. Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok, seperti itu. Tahapan yang ketiga dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini berkaitan dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sebelumnya tadi sudah saya bahas ya. Pada konsep ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kalimat yang bisa dikatakan guru, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih?
Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, kemudian ini saya pernah melakukan segitiga restitusi ini terhadap siswa kita. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya di video berikut ya. Ibu tadi mendapat laporan dari guru piket. Sepertinya kamu dalam masalah ya. Ada yang bisa Ibu bantu? Apa yang terjadi? Iya Bu, saya tidak memakai seragam sesuai jadwal. Hari ini saya memakai baju praktik. Seharusnya memakai seragam pramuka. Rudi tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan jadwal. Iya Bu, Baik, ada informasi yang kamu mau tambahkan? saya tidak bermaksud melakukannya Bu. Tadi pagi saya bangun kesiangan sehingga saya tidak sempat mencari seragam pramuka saya. Apakah Rudi tahu kalau Rudi sekarang berada dalam masalah? Iya Bu, Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya, bukan? Karena kamu bangun kesiangan sehingga tidak sempat mencari seragam pramuka. iya Bu. Ya, Ibu bisa lihat kamu terburu-buru datang ke sekolah sehingga salah memakai seragam. Tetapi yang Rudi lakukan merugikan diri Rudi sehingga sekarang Rudi dalam masalah. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang Rudi belum tunjukkan? Komitmen, disiplin, dan kebersamaan. Kamu mengingat dengan baik keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Kita kembali pada saat kamu tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan hari. Apakah ketika kamu melakukan itu, kamu menunjukkan komitmen, disiplin, dan kebersamaan? Tidak Bu. Tapi kamu mendapatkan rasa bangga karena berani datang ke sekolah walaupun salah memakai seragam. Menurut Ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa bangga tanpa merugikan diri sendiri. Bagaimana menurut kamu? Iya Bu, saya setuju. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang akan Rudi lakukan ke depannya untuk menerapkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita? Besok, saya akan datang ke sekolah menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan hari Bu. Baiklah, kalau begitu. Pada contoh tersebut, saya eh, waktu itu bertemu dengan siswa yang melakukan pelanggaran tidak menggunakan seragam sesuai dengan hari, gitu ya. Nah, kemudian di sana saya menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, memastikan dulu tadi ya, menstabilkan identitas. Tidak terdengar ya Bapak Ibu? Dengar ya. Menstabilkan identitas dengan mengatakan pada murid bahwa saya tidak mencari tahu siapa yang benar atau tidak fokus pada masalah, tapi posisinya adalah membantu untuk mencari solusi. Kemudian yang kedua, di sana saya melakukan validasi kebutuhan. Di sana saya bertanya kepada murid apakah murid melakukan hal tersebut karena ada kebutuhan lain misalnya gitu. Kemudian murid menjawab ya karena bangun kesiangan seperti itu. Kemudian saya menanyakan maukah melakukan tindakan lain tanpa harus menerapkan hal-hal yang negatif tadi seperti itu. Nah, kemudian di tahapan ketiga saya menanyakan keyakinan kepada murid. Keyakinan kepada murid yang saya tanyakan itu tentang apa yang diyakininya. Kemudian murid menjawab tentang komitmen, bahwa komitmen memakai seragam sesuai dengan ketentuan hari. Nah, itu adalah contoh segitiga restitusi yang telah saya terapkan. Kemudian berikutnya tentang keyakinan kelas. Saya juga baru saja menerapkan keyakinan kelas pada kelas 10 TED ya. Bapak Ibu mungkin bisa dilihat
mengajak kalian berdiskusi tentang sesuatu nih. Mungkin sesuatu yang baru nih bagi kita semua. 10 TED mungkin mengetahui tentang peraturan atau tata tertib sekolah ya? Oh tidak? Apakah kalian pernah disosialisasikan tata tertib sekolah? Pernah ya? Oh ya, pada saat kapan? MPLS. Oh, pada saat MPLS, pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, pada saat itu tata tertibnya itu mengatur tentang apa? Mungkin ada yang mau menunjuk tangan? Ya, Marcel, tentang apa? Sekarang? Ya? Narkoba, Bu. Ya, betul sekali. Tentang bahwa siswa-siswi di SMK Negeri 1 itu tidak boleh menggunakan maupun mengedarkan narkoba. Betul tadi juga dia menjawab tadi? Tawuran, tidak boleh terlibat dalam tindakan tawuran. Nah, kalau kamu tidak boleh menggunakan narkoba atau tidak boleh mengedarkan narkoba, itu kaitannya dengan bidang apa sih? Obat-obatan. Bidang apa? Obat-obatan, betul. Bidang apa itu? Bidang pendidikan atau kesehatan? Kesehatan. Jadi karena narkoba itu merusak kesehatan ya, baik mental maupun fisik. Jadi akibatnya kurang baik. Maka tidak boleh di Indonesia menggunakan narkoba ataupun mengedarkan narkoba. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas bagi teman, guru dan seluruh warga sekolah. Nah, itu keyakinan kelasnya misalnya menghormati teman, guru dan warga sekolah. Aplikasinya apa dalam tindakan? Berarti saling menjaga kenyamanan, jangan usir, gitu ya, begitu ya, jangan mengganggu kenyamanan orang. Misalnya jangan judes atau julid ya terhadap orang lain gitu. Jadi itu adalah salah satu wujud dari keyakinan kelas kita, yaitu menghormati teman, guru dan warga sekolah. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Contoh lain misalnya ada yang mau beri contoh keyakinan kelas? Ada lagi? Misalnya yang terkait dengan waktu. Siapa di sini yang suka datang terlambat? Misalnya nih tentang kedatangan atau terlambat. Nah, kalau kalimat dalam peraturan misalnya tertulis dilarang datang terlambat ke sekolah, kamu yang timbul muncul perasaan apa? Perasaan terinspirasi atau kesadaran diri atau perasaan takut? Nah, ada yang jawab takut. Nah, alasannya jadi ketika kalimatnya dilarang datang terlambat ke sekolah, murid-murid mematuhinya bukan karena menyadari bahwa kita harus tepat waktu, tapi karena takut terhadap hukuman ya. Takut terhadap hukuman, takut dimarahi guru gitu ya. Atau misalnya karena yang disiplin tepat waktu, datang tepat waktu, nanti saya dapat hadiah dari guru misalnya gitu. Karena yang dapat hadiah, dapat penilaian yang baik misalnya dari guru. Tapi belum muncul kesadaran diri bahwa nanti dalam kehidupan, apalagi di dunia kerja, nanti kalau siswa SMA kan mau kerja ya. Siapa di sini yang mau kerja? Oke, aku semua ya. Itu membutuhkan pembiasaan diri untuk tepat waktu gitu. Karena kita akan bekerja dengan perusahaan ya seperti itu. Nah, jadi bagaimana nih kalimat keyakinan kelasnya kalau misalnya kita mau mengarahkan pada tindakan agar kita semua tepat waktu ketika datang ke sekolah. Boleh tidak pakai kata dilarang terlambat datang ke sekolah? Boleh. Tidak. Tapi misalnya kita kan keyakinan kelasnya apa misalnya? Bagilah aku sedisiplin mungkin. Atau kita ganti jadi kata yang singkat, disiplin waktu ya? Betul. Sampai sini paham tidak? Paham ya? Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat atas dasar kesepakatan nih antara seluruh kelas yang ada di kelas 10 TED ini. Jadi masing-masing Bu Yustika akan berikan sebuah kertas. Nah, nanti boleh tuliskan ya waktu adalah uang. Ya,
silakan Rika. Sini boleh nih pakai atas ya. Sebelah sini. Ya, oke. Ya, terima kasih Rika ya. Silakan kembali ke duduk. Nah, nilai yang pertama tadi yang sudah dibuat Rika dan disepakati oleh 10 TD adalah menghormati guru dan menyayangi teman. Nah, berikutnya siapa lagi yang mau menyebutkan keyakinan kelasnya? Ya, silakan Susi. Semangat dalam belajar. Wah, bagus ya. Apakah 10 TD sepakat untuk semangat dalam belajar? Sepakat? Betul. Aku orang semangat bukannya mana? Ya, silakan Susi. Ditempel ya. Di sebelahnya. Ya, terima kasih Susi. Silakan kembali ke duduk. Nah, jadi kesepakatan kelas yang dibuat dalam bentuk keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh 10 TED bahwa kalau kita melaksanakannya ini akan bermanfaat bagi diri kita sendiri, seperti itu ya. Jadi dalam melaksanakannya harus dilaksanakan dengan kesadaran diri, tidak boleh dengan paksaan, seperti itu ya. Nah, baik itu saja mungkin. Oh, ada lagi yang mau menunjukkan, silakan. Ada lagi tidak? Saya Bu. Oh ya, silakan. Disiplin kerapihan. Disiplin kerapihan. Apakah SPTD sepakat dengan nilai disiplin kerapihan? Sepakat. Oh, berarti SPTD rapi-rapi semua ya? Iya. Oke, bagus sekali. Silakan ditempel di depan. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke duduk. Tepuk tangan. Oke. Ya, 10 TD, kalian tadi sudah menuliskan ya semuanya tentang keyakinan kelas di kelas 10 TD. Nah, ini banyak sekali keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Nah, Ibu berharap nilai-nilai kebaikan yang sudah kamu tuliskan ini bisa menjadi motivasi internal untuk selalu dilaksanakan dalam berbagai kesempatan. Jadi bukan karena takut ataupun bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi karena kesadaran diri sendiri bahwa nilai keyakinan kelas ini bermanfaat bagi kehidupan kalian. Nah, ini luar biasa nih, ada yang menulis bertoleransi antar umat beragama, bagus. Berbicara sopan, bagus. Saling menghargai satu sama lain, bagus ya. Kemudian membantu sesama, bagus. Kemudian menghargai teman, bagus. Semangat dalam belajar, bagus. Tepuk tangan untuk 10 TD. Ya, terima kasih ya 10 TD, kalian sudah berhasil membuat keyakinan kelas 10 TD. Mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bu Sika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sana saya mengatakan kepada siswa 10 TD, menanyakan gitu ya, apakah mereka pernah dijelaskan mengenai peraturan selama bersekolah di SMK Negeri 1. Mereka menjawab pernah dijelaskan tentang tata tertib pada saat MPLS gitu ya. Nah, kemudian saya tanyakan mengapa mereka mematuhi peraturan. Nah, jawabannya itu karena mereka takut kena hukuman dari guru. Nah, kemudian di sana saya menanyakan tentang
mereka ada yang menjawab dilarang menggunakan narkoba misalnya gitu. Nah di sana saya membahas mengapa dilarang menggunakan narkoba gitu. Saya menanyakan apa nilai-nilai yang terkait dengan narkoba gitu. Mereka menjawab tentang nilai kesehatan, bahwa narkoba itu berdampak buruk bagi kesehatan. Nah kemudian saya menanyakan hal yang lain, apa peraturan yang berlaku di sekolah saat mereka dibacakan tata tertib. Mereka menjawab tidak boleh datang terlambat ke sekolah seperti itu. Kemudian saya menanyakan apakah mereka pernah datang terlambat. Jawaban mereka tidak, dan alasannya karena takut diberikan sanksi atau hukuman. Nah kemudian saya mengajak mereka untuk melihat hal-hal nilai-nilai kebajikan positif yang bisa bermanfaat bagi diri mereka gitu. Nah kemudian mereka saya ajak untuk menuliskannya di kertas tentang nilai-nilai kebaikan apa yang mereka sepakati di kelas 10 TED itu untuk dijadikan keyakinan kelas. Nah kemudian akhirnya mereka menuliskannya Bapak Ibu. Ini saya percepat ya. Nah seperti itu, masing-masing siswa menuliskan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang mereka yakini, yang mereka sepakati di kelas bahwa itu bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka, dan mereka menentukan juga konsekuensi apabila mereka tidak melaksanakan keyakinan kelas dari hal yang sudah mereka sepakati seperti itu. Nah ini seperti ini ya contohnya. Nah kemudian salah satunya ada beberapa hal nih yang saya catat, nilai-nilai apa saja yang mereka tuliskan di keyakinan kelasnya 10 TED. Nah ini ada nilai menghargai teman, kemudian saling membantu teman, kemudian semangat dalam belajar, kemudian berakhlakul karimah, kemudian bersikap baik pada guru dan teman, kemudian saling menjaga satu sama lain, berbicara sopan, kemudian bertoleransi antar umat beragama, saling menghormati satu sama lain, sama tadi giat belajar ilmu. Nah seperti itu. Nah jadi ini adalah contoh keyakinan kelas yang telah dibuat oleh kelas 10 TED. Nah ini akan dijadikan role model bagi kelas-kelas lain. Mungkin para wali kelas nantinya akan diminta untuk membuat kesepakatan dengan kelasnya masing-masing untuk melahirkan keyakinan kelas. Jadi dengan demikian kita sebagai guru, terutama di bagian siswanya, itu tidak akan lagi sulit dalam menerapkan disiplin positif kepada murid gitu. Karena murid memiliki motivasi intrinsik sendiri atas nilai-nilai yang dia yakini, yang dia sepakati dalam kelas itu harus mereka lakukan karena itu bermanfaat bagi dirinya dan masa depannya seperti itu. Nah mungkin ini tentang keyakinan kelas. Dan contoh konsekuensi nanti dilihat di YouTube ya. Contoh konsekuensi misalnya ketika murid menumpahkan air, nah itu konsekuensinya berarti membersihkan airnya seperti itu. Misalnya murid merobek sampul buku punya temannya, konsekuensinya berarti murid menggantinya seperti itu. Jadi hal-hal yang sifatnya itu berupa solusi ya, agar murid tumbuh tanggung jawabnya sendiri gitu. Jadi dalam memberikan solusi juga tadi kan kita ada menanyakan keyakinan, kita tanya kepada murid, apa menurut kamu seharusnya seperti apa tindakannya, kemudian kamu mau menjadi seperti apa di masa depan gitu. Kemudian bertanya kembali, di keyakinan kelas kita apa yang kita yakini, kemudian apa yang belum kamu lakukan gitu, seperti itu. Nah ini memang sulit sekali Bapak Ibu membangun disiplin positif, membangun motivasi intrinsik ya. Karena bagi diri saya sendiri pun sebagai guru ini hal yang baru ya untuk diterapkan gitu. Nah mudah-mudahan kita bisa menerapkannya bersama-sama sehingga di sekolah kita itu bisa menerapkan budaya positif gitu. Sehingga anak-anak sudah tidak perlu disuruh-suruh lagi untuk mematuhi
mematuhi tata tertib, tapi mereka punya kesadaran diri sendiri gitu untuk berbuat baik sesuai dengan hal-hal yang mereka yakini itu akan bermanfaat gitu. Nah ini contoh lain pembiasaan nih yang dilakukan di SMKN 1 Setu dalam rangka tadi membangun budaya positif ya, itu dengan Jumsi Jumat Bersih, Jumroh Jumat Rohani, Jumat Sehat, dan Julita Jumat Literasi. Orang yang baca Qur'annya lancar, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Qur'annya lancar, tidak terputus-putus, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama malaikat-malaikatnya Allah. Wa illam tamatta wa idza tata'ta, ketika baca Qur'annya terbata-bata, artinya terputus-putus. Baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul, kebanyakan Qul. Qulnya ada 3 kali, terputus-putus, tapi niat karena Allah, maka falahu ajroni, dia akan dapat 2 pahala. Orang yang baca Qur'annya lancar akan bersama malaikat-malaikatnya Allah, dan orang yang baca Qur'annya terbata-bata, terputus-putus, belum lancar, makhrijul hurufnya belum tepat, falahu ajrani, dia akan dapat 2 pahala. Kok bisa dapat 2 pahala padahal baca Qur'annya tidak lancar? Pahala yang pertama adalah pahala membaca Qur'an itu sendiri. Yang kedua, pahala karena kesulitan membaca
dimana di Jumat Bersih ini kita melakukan pembiasaan agar murid meyakini nilai-nilai positif tentang kebersihan, tentang kepedulian terhadap lingkungan gitu. Nah jadi dengan pembiasaan diharapkan mereka lama-lama akan terinternalisasi dalam dirinya sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan gitu. Kebiasaan yang sudah tidak perlu disuruh gitu. Jadi memiliki disiplin positif lama-lama itu menjadi motivasi intrinsik gitu. Jadi walaupun tidak dilihat oleh guru mereka akan tetap menjaga kebersihan. Nah kegiatan ini tujuannya itu untuk menumbuhkan budaya positif ya tadi ya. Karena latar belakangnya ketika lulus dari SMK, murid-murid kita ini di SMK diharapkan memiliki kecakapan dan kompetensi profesional sesuai tantangan di industri. Ketika mereka itu terbiasa peduli terhadap lingkungan, kemudian menjaga kebersihan, terbiasa menjaga fisik. Nah ini hal-hal yang mudah-mudahan di masa depan itu akan membantu mereka sukses seperti itu. Nah untuk itu diperlukan dukungan nih dari seluruh warga sekolah, terutama dari Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan bisa melakukan pengimbasan kepada teman-teman kita yang lain yang hari ini belum kesempatan hadir, sehingga kedepannya mudah-mudahan murid-murid kita SMK 1 lulusannya ini bisa menampilkan profil pelajar Pancasila ya, yang bertakwa dan beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kritis, kemudian kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah ini adalah hal-hal yang sedang kita upayakan, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing dari Bapak Ibu, atau mungkin ada yang kurang jelas dari hal yang sudah saya katakan. Misalnya tentang apa, mungkin keyakinan kelas. Keyakinan kelas untuk mapol bisa Bu. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu dasarnya itu kan tadi ya karena dia peraturan kelas. Nah tapi kalau peraturan itu sifatnya itu seperti wajib seperti ini ya, mengharuskan, memaksa sifatnya gitu. Nah keyakinan ini sifatnya tujuannya melahirkan ini motivasi intrinsik gitu. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan kelas, misalnya kesepakatan dalam pelajaran ya, keyakinan kelas dalam pelajaran matematika, misalnya untuk datang tepat waktu gitu. Nah jadi anak-anak nih punya motivasi sendiri gitu, karena itu hal yang mereka sepakati gitu, hal yang mereka sepakati sendiri di dalam kelas gitu. Nah jadi ketika tidak melaksanakan hal yang sudah disepakati, mereka bisa mendapatkan konsekuensi, tapi bukan hukuman gitu ya. Karena konsekuensi itu sifatnya solusi terhadap masalah. Mungkin itu ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Atau kurang jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Nah untuk lebih jelasnya contoh-contohnya itu nanti bisa dilihat di YouTube ya, di YouTube saya. Oke, baik. Ya mungkin itu saja diseminasi dari saya tentang apa tadi itu? Tentang budaya positif ya, yang saya dapatkan pengetahuannya dari pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran bagi saya bersama-sama nih, saya dengan Bapak Ibu semua bisa mengaplikasikannya di lingkungan sekolah kita, yaitu lingkungan sekolah yang berbudaya positif, yang mendukung situasi belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh murid-murid kita,